Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bahwa kerja keras tidak menjamin akan semakin banyak rezeki. Memang bentuk rezeki itu macam-macam. Dan kali ini kita akan menyempitkan bahasan kita tentang rezeki berupa materi. Jadi rezeki ini memang sesuatu yang penuh misteri. Tidak lantas misalnya mereka yang bekerja lebih keras, kemudian dia mendapatkan rezeki lebih banyak lagi. Di sana banyak orang-orang yang kerjanya lebih keras luar biasa, rezekinya segitu-gitu saja. Dia semakin keras berusaha, ternyata rezekinya masih tetap segitu-segitu saja. Sementara tidak sedikit mereka yang kerjanya santai, akan tetapi mendapatkan rezeki berkelimpahan dan lebih banyak lagi. Mengapa demikian? Itulah di antara rahasia rezeki itu, penuh misteri. Lihatlah bagaimana burung yang terbang. Dia tidak pernah memiliki rencana apa-apa di hari itu. Dia tidak pernah merencanakan untuk besok, untuk minggu depan, bulan depan, dia harus kemana dan kemana. Cukup ia kepakkan sayapnya terbang, pagi hari dia terbang dalam keadaan kosong perutnya. Begitu senja telah tiba, mereka kembali ke sarangnya dalam keadaan sudah kenyang. Singa tidak memiliki program khusus di hari-harinya. Dia hanya berjalan dan tiba-tiba dia mendapatkan makanan dalam perjalanannya tersebut. Lihatlah cicak, bagaimana Allah mengatur rezeki dia. Ternyata cicak ini makanannya adalah binatang yang terbang seperti nyamuk. Andaikan kita jadi cicak, mungkin kita banyak yang protes. Bagaimana Allah ngatur makanan cicak yang tidak punya sayap, sedangkan jatah makanannya berupa binatang yang bersayap. Kalau kita jadi cicak, kita ini bisa stres. Namun, disitulah kita mendapatkan pengajaran yang sangat mendalam. Bahwa Allah itu sudah mengatur dan menetapkan rezeki masing-masing. Termasuk rezeki untuk si cicak itu, bahwa rezeki dia adalah si nyamuk. Dia cukup merayap di dinding, maka si nyamuk itu akan datang mendekatinya hingga ketika menjulurkan lidahnya dapat menangkap si nyamuk. Mengapa bisa ditangkap oleh lidahnya? Ya inilah keadilan Allah dan kemahabaikan Allah yang telah mengatur. Jadi lihatlah, ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang menggelitik batin kita tentang kehidupan cicak dengan si nyamuk ini. Maka mestinya kita sebagai manusia yang berakal dan memiliki anggota tubuh yang lebih bisa dipakai untuk banyak hal, tidak perlu bersedih tentang masalah rezeki ini. Karena yakinlah Allah sudah mengatur ada rezeki untuk kita. Karena kadang-kadang sikap kita itu cukup seperti cicak itu, diam-diam di dinding, maka Allah datangkan rezeki buat kita. Sementara di sana ada orang-orang yang menganggap bahwa dia berkelimpahan dan kaya raya dan sukses itu karena usahanya, karena ilmu dan pengalamannya. Cara pandang seperti itu salah besar, terkoreksi. Bahkan cara pandang yang seperti itu telah ditetapkan di dalam Al-Quran sebagai penyimpangan seorang hamba ketika hidup di dunia. Tengoklah bagaimana kisah Qarun ketika diingatkan oleh Nabi Musa untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dikeluarkan harta sebagiannya untuk berzakat. Namun dengan lantang Qarun mengatakan ini semuanya saya dapatkan karena ilmu saya. Apa akibatnya? Dengan keyakinan seperti itu, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum Qarun. Tidak hanya menenggelamkan si Qarun, akan tetapi juga menenggelamkan seluruh harta bendanya. Mengapa bisa demikian? Azab itu datang ketika seseorang salah mempersepsikan kesuksesan dirinya. Maka berhati-hatilah.
Jangan sampai kita merasa sukses nih karena usaha kita sendiri, karena pengalaman dan ilmu kita. Jangan sampai kita ini bernasib seperti Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah. Mungkin visi kita tidak ditenggelamkan, harta kita tidak ditenggelamkan dengan bencana alam, walaupun itu mungkin saja. Namun bisa saja diri kita ditenggelamkan usahanya, bisnisnya, hingga jadi bangkrut, hingga jadi tidak memiliki apa-apa. Jangan-jangan itu karena sikap kita yang tidak benar mengikuti si Qarun. Begitu pula kalau kita membaca surat Al-Kahfi, di sana kita jumpai pemilik kebun. Si pemilik kebun ini merasa bahwasanya kebun yang dimiliki ini hasil jerih payah dia, hingga kebunnya dapat menghasilkan buah-buahan yang luar biasa itu. Telah diingatkan oleh saudaranya bahwa ini semuanya datang dari karunia Allah, tidak mau percaya. Akhirnya betul, kebun yang dibanggakan itu hilang, lenyap tanam-tanamannya, jadi ludes dimakan hama hingga dia tidak bisa memanennya sama sekali, dan dia dalam keadaan merugi dan menyesal. Baru ia menyadari bahwasanya ternyata ini semuanya karunia dan kesuksesan itu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.